Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adi Zuardono dengan NIM belakang 0062. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan mata kuliah manajemen sistem informasi manajemen, yaitu bisa disingkat SIM. Nah, jadi yang kita bahas kali ini adalah yaitu kegiatan utama sistem informasi SDM dan dan dosen pengampunya ini Pak Bambang Tejo. Oke, yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, latar belakang kita itu yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan organisasi, khususnya pada bidang sumber daya manusia. Aktivitas pengelolaan SDM yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem berbasis komputer yang terintegrasi. Nah, jadi kalau zaman dahulu itu kan emang mungkin lebih ke enggak yang komputer teknologinya tuh tidak maju, nah manual gitu loh. Jadi kayak mungkin banyak banget menghabiskan kertas, terus banyak banget data dalam, jadi kayak di meja orang kerja itu tuh banyak banget kertas-kertas itu numpuk banget gitu loh. Nah, jadi perpindahannya itu secara terintegrasi dengan teknologi untuk zaman sekarang. Oke, lanjut. Yang kedua ini adalah landasan teori. Yang pertama itu adalah pengertian sistem informasi manajemen, merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi. Jadi kalau menurut McLeod tahun 2004, SIM itu berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Oke, lanjut. Yang kedua ini adalah yang B, sistem informasi sumber daya manusia. Jadi landasan teorinya ada dua tadi, yang A dan B ya. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang secara khusus menangani aktivitas pengelolaan SDM. Menurut Sunyoto 2014, SISDM atau bisa dibilang itu sistem informasi sumber daya manusia digunakan untuk mendukung fungsi-fungsi SDM seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan penilaian kinerja serta penggajian. Oke. Lanjut. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ini adalah perencanaan dan pengadaan SDM. Perencanaan dan pengadaan SDM merupakan kegiatan awal dalam sistem informasi SDM. Sistem ini membantu organisasi dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Selain itu, SISDM itu mendukung juga proses rekrutmen dan seleksi karyawan secara sistematis dan terdokumentasi. Oke. Jadi kegiatan yang di poin A ini tuh adalah pengadaan SDM yang meliputi proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Sistem informasi SDM itu mendukung juga kegiatan yang melalui pencatatan data pelamar, tuh, terus penyaringan administrasi, pengolahan hasil tes, dan juga penyimpanan data calon karyawan secara terstruktur gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, yang B ya, pengelolaan data dan administrasi karyawan. Pengelolaan data karyawan mencakup pencatatan data pribadi, riwayat jabatan, pendidikan, hingga status kepegawaian dengan SISDM. Data tersebut tersimpan dalam basis data terpusat yang mudah diakses dan diperbarui. Nah, jadi ini tuh memungkinkan organisasi menyimpan dan memproses data karyawan dalam sebuah basis data terpusat. Kalau disangkut pautin sama yang sistem informasi SDM yang tadi dari manual ke
teknologi ya. Jadi itu pengolahan data dan administrasinya itu lebih mudah. Dan pengelolaan datanya itu kan data dari perusahaan itu kan nggak sedikit ya teman-teman, itu ada banyak banget. Dan termasuk juga administrasi karyawan, dan administrasi itu enggak cuman di segmen ini doang, tapi ada beberapa administrasi itu macam-macam sih. Jadi itu untuk pengolahan data, terus input outputnya itu akan lebih singkat ya, seperti itu. Oke, yang lanjut yang ketiga ini adalah penggajian dan kompensasi. Oke, sistem informasi SDM juga berperan dalam pengelolaan penggajian dan kompensasi. Perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan dapat dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan transparan. Nah, ini itu lebih tepatnya kalau dari zaman dulu yang manual itu kan emang harus teliti banget ya dalam soal penggajian dan kompensasi ini. Jadi dan tidak boleh ada yang tertinggal gitu loh, dan biar tidak terjadi kesalahpahaman karyawan satu sama lain seperti itu. Nah, karena untuk penggajian dan kompensasi ini itu tadi meliputi tentang tunjangan, gaji, perhitungan, potongan, dan lain-lain, itu bisa dihitung. Jadi pada saat orang itu absensi atau bagaimana, itu kan sudah masuk ke sistem gitu kan. Nah, dari sistem informasi ini itu tuh orang-orang per individunya tuh udah kebaca gitu, dia tuh absen atau enggak atau bagaimana. Itu kok di lapangannya seperti itu. Jadi kalau untuk dari perusahaannya sendiri itu mau menggaji, tunjangan, potongan, atau kompensasi dan lain-lainnya, itu sudah terhitung secara sistematis seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini D, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Organisasi dapat merencanakan dan memantau program pelatihan dan pengembangan karyawan. Informasi mengenai kebutuhan pelatihan dapat diperoleh dari hasil evaluasi kinerja karyawan. Sistem informasi sumber daya manusia berperan penting dalam mendukung kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM melalui pengelolaan data kompetensi, kebutuhan pelatihan, serta riwayat pelatihan karyawan. Nah, jadi ini kalau disangkut pautin pelatihan dan pengembangannya itu ya teman-teman, itu kalau disangkut pautin sama pelatihan dan pengembangan ya di SISDM itu tuh, jadi untuk pelatihan atau pengembangan itu kan orang berpikir dari perusahaannya itu untuk karyawannya itu memberikan pelatihan atau pengembangan yang model, kalau pelatihan itu memberi yang tidak tahu ke ranah A tapi diberi pelatihan ke situ. Dan untuk pengembangan sendiri itu lebih seperti seminar gitu. Jadi orang individual yang sudah mengerti tentang semisal itu accounting. Nah, accountingnya itu udah mengerti tentang ini itu, tapi untuk di expertnya lagi lebih ke high, lebih tinggi, itu ada yang namanya seminar keakuntingan seperti itu, untuk biar kinerja kerjanya itu lebih terarah gitu, dan itu nanti bisa lebih efisien seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang terakhir nih, penilaian kinerja karyawan. Itu sistem informasi SDM memungkinkan organisasi untuk menyimpan hasil penilaian kinerja karyawan secara historis, sehingga perkembangan kinerja karyawan dapat dipantau dari waktu ke waktu. Nah, contoh atau lebih singkatnya seperti ini. Perusahaan dari direct itu pasti membutuhkan yang namanya data karyawannya. Nah, data karyawannya itu diberikan pada mungkin atau hari minggu atau hari bulan. Itu kan setiap perusahaan pasti beda-beda ya teman-teman. Nah, dari itulah untuk
mengetahui datanya itu biar lebih singkat, lebih mudah, lebih efisien, apalagi nih. Nah seperti itu lebih historis kalau di sini dia itu, makanya bisa dipantau dari waktu ke waktu, dari minggu per minggu itu bisa dipantau kinerjanya bagaimana. Jadi mungkin punya Word atau dari Excel itu membuat yang si A kinerjanya seperti ini, jadi ini. Nah itu kan nanti bisa tersusun seperti itu. Oke, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, sistem informasi SDM itu mendukung pengelolaan SDM melalui perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, pengelolaan data karyawan, penggajian dan kompensasi, pelatihan dan pengembangan, serta penilaian kerja kinerja. Dengan SISDM, seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi, akurat, dan efisien sehingga meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini lebih tepatnya seperti ini. Kalau di asumsi ya, menurut asumsi saya sendiri ya, dan contoh saya menurut saya sendiri itu, kita ambil perusahaan yang zaman dahulu, mungkin kalau masih sampai sekarang masih ada, itu antara itu turun temurun atau bagaimana, itu biasanya mengikuti zaman ke zaman, jadi tidak mungkin gaptek. Ya mungkin ada beberapa seperti websitenya atau bagaimana, tapi kan kalau untuk pengolahan datanya, terus untuk proses dari produksi, proses sampai ke penjualan ke konsumen, itu ada sistemnya sendiri. Dan itu sistemnya kalau zaman sekarang itu menggunakan teknologi, yaitu komputer. Jadi kayak lebih terintegrasi gitu loh dari proses-proses itu. Kalau kita ambil contohnya seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, Adi Surtono dengan NIM 0062. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.